Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita, itu osilasi, osilasi teredam paksa. Jadi apa maksudnya osilasi teredam paksa ini nanti kita akan jelaskan. Mulai saya jelaskan kembali apa itu osilasi harmonik, kemudian apa itu osilasi teredam, dan apa itu osilasi teredam paksa. Baiklah, di pelajaran mekanika Anda kita sudah belajar bahwa kalau kita punya objek di sebuah pegas, kemudian pada posisi setimbang X sama dengan 0, pada saat kita simpangkan ke X lebih besar sama dengan 0, gambar B yang ini, maka benda ini ketika gayanya dilepas, maka ada gaya yang membuat dia kembali ke posisi semula. Itu kita sebut dengan gaya pemulih. Nah, pada saat dia di sini, gaya pemulihnya habis, tetapi karena dia masih mempunyai energi kinetik, dia bergerak ke titik ini. Nah, pada saat dia di titik ini, dia bergerak kembali ke sana karena ada gaya pemulih. Jadi gaya pemulih itu arahnya selalu ke posisi setimbang. Jadi kalau dia di sini, arahnya ke sini. Kalau dia di sini, arahnya ke sini. Oke. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Itu kita sudah pelajari mulai dari Anda sekolah menengah. Kemudian A-nya diberikan oleh turunan kedua ini. Nah, sekarang kalau sistemnya seperti ini, gaya yang bekerja hanya gaya pemulih. Makanya di sini minus Kx, minus ini. Atau dengan kata lain, D2X, dt pangkat 2 sama dengan minus K per M. Nah, fisika komputasi itu kita lihat sistem fisiknya, kemudian kita konstruk atau kita bangun persamaan matematisnya untuk menjelaskan sistem tersebut. Kemudian persamaan matematisnya itu kita selesaikan secara numerik. Oke, jadi itu yang harus selalu diingat, inti dari kuliah fisika komputasi. Nah, untuk menyelesaikan tadi itu di Skylab, program yang kita gunakan ini sama dengan MATLAB, itu ada library-nya namanya ODE, Ordinary Differential Equation. Nah, itu bisa kita langsung gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1. Oke. Nah, terus bagaimana dengan persamaan diferensial orde 2 seperti ini? Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 seperti ini, kita konversi ke persamaan diferensial orde 1. Jadi kita misalkan dx dt sama dengan z. Oke, dx dt sama dengan z. Ini dx dt sama dengan z, berarti kalau d2x dt pangkat 2 berarti z diturunkan satu kali lagi, berarti dz dt. Nah, seperti itu konsepnya, sehingga kita dapat persamaan yang kedua ini. Nah, omega pangkat 2, kita misalkan omega pangkat 2 sama dengan minus, ini tidak ada minusnya, ini K per M, sehingga omega akar K per M. Oke, itu kita sudah bahas kemarin, sehingga kita punya dua persamaan ini. Oke, untuk gerak osilasi harmonik sederhana. Jadi kita punya dua persamaan ini. Oke. Jadi yang ini sama dengan ini. Itulah yang nanti akan kita selesaikan secara numerik. Kemudian ada contoh yang lain. Kalau misalnya ini, kalau dia vertikal itu sama saja, cuma bagaimana kita menentukan posisi X0-nya. Oke, sama saja dengan yang tadi sistemnya. Di sini ada, kita masukkan ke dalam cairan. Nah, cairan ini
akan meredam getaran. Makanya ini disebut osilasi teredam. Pada dasarnya osilasi pada kehidupan nyata itu semuanya hampir misalnya ayunan bayi itu juga osilasi teredam, itu karena adanya gaya gesek dengan udara. Nah, aplikasinya ini bisa kita lihat pada suspensi kendaraan bermotor, di mana di dalam sini ada oli shock absorbernya. Oli shock absorber inilah yang berfungsi untuk meredam getaran yang ada. Sama sigma F sama dengan M kali A. Ini dengan A-nya ini, cuma di sini ada minus CV. Jadi minus CV itu artinya apa? Semakin besar kecepatannya, gaya geseknya juga semakin besar. Oke, jadi berbedanya dengan yang tadi, yang ini cuma ditambahi ini. Oke, ini bedanya cuma ini, ada tambah minus CP. Kita bagi dengan M, kita dapatkan persamaan yang kedua, yang ini. Kemudian kita ganti 2B, ini 2B sama dengan C per M. Jadi ingat 2B sama dengan C per M, omega pangkat 2 sama dengan K per N. Sehingga kita dapatkan persamaan yang terakhir ini. Nah, ternyata solusinya ini berbentuk ada tiga macam. Ini solusi yang pertama, teredam jika B pangkat 2 lebih kecil daripada omega pangkat 2. Teredam kritis jika B pangkat 2 sama dengan omega pangkat 2. Jadi coba perhatikan, yang pertama ini dia berosilasi, yang kedua dia berupa fungsi eksponensial, dan yang ketiga juga merupakan fungsi eksponensial. Oke, jadi dia tidak berosilasi untuk kembali ke posisi setimbang. Jadi saya ulangi, jadi kalau kita punya redaman, objek yang ada di sini itu berosilasi sampai ke posisi setimbangnya. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaannya? Maka ini kita sama tadi, kemudian kita konversi ke persamaan diferensial orde 1. Nah, ini bedanya dengan tadi, kita tambah suku ini. Oke? Kita tambah suku ini. Nah, karena adanya redaman. Jadi suku yang pertama ini, kedua ini itu ditambahkan karena adanya redaman. Nah, selain osilasi teredam, ada namanya osilasi teredam paksa. Jadi atau dengan kata lain, selain jadi tadi ada gaya pemulih yang bekerja, ada gaya redaman, yang sistem ketiga ini ada gaya eksternal. Oke, jadi ada gaya eksternal. Jadi contohnya seperti ini, kalau bendanya sudah bergetar seperti ini, kita berikan gaya pada saat di sini. Oke, mirip seperti kalau misalnya berayun seperti ini, ayunan itu kemudian kita untuk tetap berayun, kita misalnya seperti ini ayunan bayi misalnya. Ini ayunan bayi. Ini bergerak naik turun. Nah, supaya ini tetap berayun, biasanya kakinya bayi itu akan mengayung seperti ini, memberikan gaya. Nah, gaya itulah yang biasa kita sebut dengan gaya eksternal. Jadi supaya dia tetap berayung, maka kita berikan gaya eksternal. Nah, solusinya berbentuk seperti ini. Bedanya di sini ada add sin omega aksen T. Jadi bedakan omega yang ada di sini
ini frekuensi kalau tidak ada gaya eksternal, biasa kita sebut dengan frekuensi natural system. Kemudian omega aksen itu frekuensi gaya eksternal. Nah, kemarin di fisika matematik, cara mendapatkan solusinya sudah diberikan. Kita misalkan ini sin omega T diubah menjadi I omega aksen T, kemudian kita dapatkan solusinya. Nanti kalau dia sin, kita ambil yang bagian imajinernya saja. Oke, yang bagian realnya kita buang. Tapi kalau dia cos, bagian realnya kita ambil, bagian imajinernya kita abaikan. Ini solusi persamaan ini biasa kita sebut YP atau solusi khusus. Di mana, coba perhatikan di mana kalau persamaan diferensial tak homogen seperti ini yang sudah kita bahas di fisika matematik, solusi umumnya itu adalah ini ditambah dengan ini. Jadi solusi homogen ditambah solusi tak homogen. Jadi kalau dia teredam, solusi homogennya seperti ini. Jadi ini bisa 3 macam solusi ini, tergantung dari apakah dia teredam kritis, apakah dia overdamp atau dumping. Oke, teredam kritis atau overdamping. Oke, jadi itu tergantung. Nah, kemudian ini namanya steady state, kita biasa namanya steady state solution. Ini solusi transient. Kenapa? Karena biasanya kalau kita gambarkan dengan grafik, biasanya pakai merah saja. Biasanya kalau kita gambarkan yang solusi yang ini karena adanya eksponensial biasanya dia seperti ini, meluru. Nah, kemudian ini pada saat T besar, ini steady, ini tetap. Oke, jadi yang ini solusi yang ini nanti bisa kita lihat di pemodelan di Skylab-nya, solusi yang ini, kemudian yang ini solusi yang ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan persamaan matematisnya? Nah, persamaan matematisnya sama persis dengan yang tadi, cuma di sini ada F sin omega aksen T, sehingga kita tambahi si suku yang ini. Oke, jadi tambahnya hanya ada F sin omega aksen T. Ya. dx dt sama dengan z, dz dt sama dengan ini. Oke, jadi bedanya dengan yang tadi hanya ada tambahan F sin omega aksen T. Oke, itu 3 jenis, 3 osilasi harmonik, osilasi teredam, dan osilasi teredam paksa. Oke, nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di Skylab-nya. Ini saya sudah buka Skylab-nya. Ini Anda bisa klik, mudah-mudahan kelihatan di sini. Di sini untuk Skynote-nya. Jadi ini Skynote-nya ini kita pakai untuk membuat programnya. Oke. Nah, sama dengan yang kemarin, biasanya kita mulai, saya perbesar dulu hurufnya supaya jelas. Skynote. Nasional. Nah, ini kita lihat yang tadi. Nah, sekarang kita coba lihat dulu yang osilasi
harmonik. Nah, untuk osilasi harmonik ini kita CLC, CLF. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah mendefinisikan fungsinya. Oke, ini sudah kita bahas juga kemarin, mendefinisikan fungsinya. Nah, kita definisikan function dx sama dengan f sebagai fungsi daripada t dan x. Kemudian kita masukkan dx. Nah, dx 1 ini sama dengan x2. Oke. Berarti ini adalah persamaan yang ini. Oke. Persamaan yang ini. Oke. dx dt sama dengan x2 yang ini. Oke. Kemudian dx2 sama dengan omega minus omega, kita pakai W saja, pangkat 2 dikali dengan X. Oke. Kali dengan X, nah kemudian kita N function. Nah ini, yang ini adalah yang ini. Oke. Jadi X2 di sini, setnya di sini diganti dengan menjadi X2 di program. Oke. Jelas ya? Nah, kemudian kita definisikan, masukkan nilai-nilainya K sama dengan 5 misalnya, ini bisa kita kasih komen konstanta Pegas. Kemudian massa sama dengan 10 misalnya. Kemudian ini W sama dengan S QRT akar K per M. Oke, jelas ya? Ini. Sorry, ini tidak ada minusnya. Ini K per M. Kemudian kita T definisikan lagi. Ini lagi T0 sama dengan 0. Ini nilai awal T0. Kemudian lagi T-nya, ini T-nya kita akan 0 sampai 0,1, ini stepnya, time stepnya sampai 5 kali persen pi. Oke, jadi time-nya kita ambil dari 0 sampai 5pi dengan time step 0,01. Kemudian x0-nya sama dengan 0 dan 1. Nah, kemudian kita dapat X, ini sama dengan, ini fungsi menyelesaikan ODE, X0, T0, T fungsi F. Kita sudah dapatkan X-nya, kemudian kita bisa plot T dan X 1, ini kolom ke-1 di matriksnya.
kalau kita eksekusi ini biasanya kita diminta simpan, anggap ini kita pertemuan ke-6. Lecture 6. Ini kita save. Nah, bisa dilihat ini adalah gerak osilasi. Oke. Jadi ini adalah gerak osilasi harmonik. Oke. Ini bisa kita as a grid. Jadi ini coba perhatikan grafik yang ini. Di bawah ini adalah merepresentasikan ini solusi dari persamaan ini. Oke. Jadi itu adalah representasi solusi dari persamaan itu. Nah, coba kita ubah misalnya K-nya K-nya jadi 10. Ini frekuensinya menjadi lebih besar. Oke. Ini untuk osilasi harmonik sederhana. Nah, kemudian untuk osilasi teredam. Nah, ini persamaannya tadi osilasi teredam. Nah, osilasi teredam kita tambahkan suku ini. Oke, kita tambahkan suku 2B 2B kali X. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini dikurang 2B kali terlalu mohon siapa yang coret-coret mohon di clear coret-coretnya di layar. Ini siapa yang coret-coret ini? Oke, saya kira masih jelas ya. Nah, ini kita tinggal tambah 2B dx dt. Dx dt itu adalah ini X2. Yang ini itu adalah X2. Nah, sehingga kita kali di sini X. Sorry. 2. Nah, kemudian kita tambah di sini C sama dengan 5 misalnya. Kemudian B sama dengan berapa B? B ini coba perhatikan B. Kalau dari persamaan ini B sama dengan C per 2M. Oke. Berarti ini sama dengan C per 2M. 2 kali M. Kemudian kita ini eksekusi, mana grafiknya? Nah, ini coba lihat dia bergerak osilasi teredam. Kalau kita perbesar ininya, kita perbesar rentang pi-nya sampai 20. Nah, ini bisa kita lihat dia teredam sampai dia menuju titik setimbangnya. Oke, yaitu yang grafiknya
Kalau misalnya C-nya sama dengan 0, nah itu dia gerak osilasi harmonik sederhana. Jadi kalau tidak ada redaman, dia kembali yang pertama. Jadi kalau redamannya 1, dia ini redamannya 1, dia bergerak seperti itu. Oke, dia gerak ini. Kalau redamannya 2, ini oke, semakin teredam. Kalau redamannya 5 misalnya, nah ini gerakannya seperti ini. Nah, kita bisa juga menghitung karena tadi coba kita lihat ini B pangkat 2 lebih kecil daripada omega pangkat 2. Kita bisa di sini display omega pangkat 2. Ini kalau kita eksekusi, nah di konsolnya itu sudah ada omega pangkat 2. Jadi omega pangkat 2-nya itu sama dengan 1. Jadi bisa juga di sini B-nya kita langsung masukkan misalnya B sama dengan 1. Jadi kalau B-nya sama dengan 1 itu adalah gerak teredam kritis menurut ini. Nah ini kita eksekusi, kita dapatnya seperti ini. Oke, jadi dia tidak berosilasi. Nah, teredam kritis ini adalah yang paling cepat ini. Oke, yang paling cepat ini. Paling cepat kembali ke posisi setimbangnya. Itu yang kita sebut dengan teredam kritis. Kalau B-nya diperbesar lagi jadi 2, coba perhatikan perubahan grafiknya. Nah, dia bergeser ke sana. Oke, jadi dia bergeser ke sana seperti ini. Kalau B-nya 4, nah ini dia bergeser ke sana. Ini sudah daerah upper damping. Oke. Itu apa sudah kita jelaskan dijelaskan di kuliah mekanika Anda. Nah, kita ambil lebih kecil daripada 1 untuk teredam osilasi teredam. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita coba lihat teredam paksa. Ini overdam ya. Dan paksa tadi ada gaya eksternal. Di sini kita tambahi F sin omega aksen T. Jadi kita tinggal tambah di sini dikurang F kali sin. Nah, di sini omega 1. Oke, jadi kita lihat di situ itu jadi omega 1 dikali dengan T. Nah, kita di sini tambahi F sama dengan 10 Newton misalnya. Kemudian omega 1-nya sama dengan berapa misalnya? 1. Nah, itu bisa kita lihat. Ini kalau kita perbesar lagi jadi 60 pi. Nah, jadi yang dimaksud dengan solusi transien yang ini, solusi transien yang ini adalah bagian yang ini. Oke, jadi bagian yang ini. Nah, kemudian di sini ada steady state solution, berarti bagian yang ini. Jadi karena adanya faktor E pangkat minus B T, nah di situ setelah jadi E pangkat minus T itu dia seperti ini grafiknya. Nah, pada saat T tertentu dia sudah di sini. Nah, pada saat T besar,
yang dominan adalah solusi bagian kedua. Kita bisa di sini kalau W-nya 0, misalnya solusinya berbentuk seperti itu. Kalau W-nya 0,1, nah solusinya seperti itu. Kalau W-nya 0,2, seperti ini. Kemudian W 0,4, seperti ini. Oke, W1-nya. Jadi bentuk solusi osilasi teredam paksa itu sangat bergantung pada frekuensi ininya. Frekuensi omega aksen T-nya. Ini. Nah, sekarang kita ingin di dalam solusi osilasi teredam paksa ini ada namanya peristiwa resonansi. Jadi peristiwa resonansi itu artinya tadi kan Anda lihat kalau W1-nya itu atau W omega aksennya itu kita ubah-ubah. Kita ubah-ubah itu amplitudo gelombangnya berubah. Oke, berubah. Nah, omega aksen, coba perhatikan definisi resonansi. Omega aksen yang menghasilkan amplitudo maksimum itu kita sebut dengan frekuensi resonansi. Oke, jadi frekuensi resonansi itu frekuensi omega aksen yang menghasilkan amplitudo maksimum. Oke, nah untuk menghasilkan amplitudo maksimum, ininya, ini bagian yang ini harus minimum, yang bagian ini. Nah, baik caranya dia minimum, kita turunkan satu kali baru sama dengan 0. Nah, kalau kita turunkan satu kali sama dengan 0, maka kita dapatkan ini omega aksen sama dengan omega pangkat 2 dikurang 2B. Jadi itu bisa kita lihat nanti itu mempunyai amplitudo maksimum. Nah, khusus untuk kasus ini, karena omeganya ini sekitar 1, omeganya sama dengan 1, kita tahu omega itu akar K per M, maka ini omeganya sekitar 1, sehingga kalau omega 1-nya, omega aksennya, berarti 1 dikurang 2B. Mana B-nya? Ini B-nya 0,1, oke? 0,1 kali 2. Jadi sekitar, mungkin ini sekitar hampir mendekati 1. Oke? Ini B-nya kita kembalikan saja ke yang ini. Nah, oke, bisa kita lihat. Nah, coba perhatikan untuk C sama dengan 0. Untuk C sama dengan 0, artinya B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, berarti frekuensi resonansi itu sama dengan frekuensi omega aksen sama dengan omega. Nah, kalau di sini 0, bisa kita lihat ini frekuensi resonansinya. Jadi dia bergeraknya seperti ini. Oke, jadi dia kalau dia terjadi resonansi, dia akan bergerak dengan frekuensi yang semakin membesar. Oke, jadi kalau misalnya dia terjadi resonansi, itu terjadi seperti itu. Ini sampai 60 misalnya. Itu seperti itu. Kalau terjadi resonansi dan tidak ada redaman. Sini
Oke, untuk menentukan frekuensi resonansi ini, kita sekarang I-nya ini I, omega satunya kita ganti, ini sama saja dengan yang tadi, cuma yang ini omega satunya kita ganti jadi 0,1, 0,01 kali omega, 0,02 kali omega, dan seterusnya. Jadi kita akan mencari omega satunya sama dengan 0,01 omega, 0,02, 0,03, dan seterusnya. Nah, kemudian kita selesaikan ODE-nya sama saja dengan yang tadi. Kemudian N-nya ini step keberapa, I dibagi dengan 0,01. Kemudian kita dapatkan omega 1 N sama dengan I kali omega. Jadi kita dapatkan, jadi nanti kita akan dapatkan baris seperti ini, matriks seperti ini 0,01 omega, 0,02 omega, dan seterusnya. Itu maksudnya perintah yang ini. Kemudian AN adalah maksimum absolut, oke? Jadi amplitudo maksimumnya, oke? Amplitudo maksimumnya. Kemudian AN ini, jadi kita akan dapat nanti seperti ini 0,1 omega, kita akan dapat nanti di sini amplitudo maksimumnya untuk ini, amplitudo maksimumnya, ini amplitudo maksimumnya, ini amplitudo maksimumnya. Jadi kita akan dapat satu di sini, kolom di sini nilai omega satunya, kemudian di sini apa namanya, amplitudo maksimumnya. Nah, kalau kita eksekusi ini, jadi ini pada dasarnya ini semua sama saja, cuma yang ini yang berbeda. Oke, clear. Nanti saya kirimkan semua code-nya yang ini. Kalau kita eksekusi, ini mungkin agak lama perhitungannya. Ya, jadi lama karena kita menghitung satu persatu, kemudian kita mencari ininya. Ini sudah selesai. Nah, bisa kita lihat di sini grafiknya. Nah, frekuensi resonansinya itu jadi di sumbu X ini saya jelaskan. Di sumbu X ini, adalah yang ini adalah X dikali omega dibagi dengan omega aksen dibagi dengan omega. Oke. Jadi ini adalah omega aksen dibagi dengan omega. Jadi kalau dia di sini frekuensi resonansinya itu tidak sama dengan omega aksen sama dengan omega, tapi dia omega aksen dikurang 2B. Oke, jadi omega aksen dikurang 2B. Ini bisa kita display di sini. Ini terlalu time step-nya terlalu besar. Bisa display maksimum nilai Oke, maksimum A itu ini bisa kita lihat. Nah, maksimum nilai A-nya itu sama dengan
6. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya B-nya sama dengan 0, kalau B-nya sama dengan 0, ini kalau B sama dengan 0, ini kita eksekusi. Kita tunggu dulu. Nah, bisa dilihat mana grafiknya. Nah, bisa dilihat kalau B-nya sama dengan 0, frekuensi resonansinya di sini tadi omega aksen per omega. Nah, itu kalau kita lihat di sini, kalau B-nya sama dengan 0, ini sama dengan 0, berarti omega aksen sama dengan omega pangkat 2. Sehingga ini omega aksen berarti di sini sama dengan 1. Oke? Makanya di situ dia pas sama dengan 1. Nah, kalau B-nya kita perbesar jadi 0,2 misalnya. Ini sudah 2 menit lagi. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, di sini titik maksimumnya bukan lagi di sama dengan 1, tapi dia bergeser sedikit. Seberapa bergesernya? Nah, itu bisa dilihat di sini. Oke. 2B. Oke. Jadi omega aksen sama dengan omega pangkat 2 dikurang 2B pangkat 2. Jadi ini puncaknya di sini kalau Anda perhatikan itu bergeser ke sana sedikit. Oke. Ini akan lebih jelas kalau B-nya kita perbesar, misalnya jadi 1 misalnya. Oke, sambil menunggu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti ini videonya saya posting di saya upload di YouTube. Anda bisa nonton kembali. Anda ikuti step by step bagaimana kita menuliskan programnya, kemudian bagaimana kita memberikan penjelasan khusus, penjelasan atau terhadap hasil-hasil yang kita dapatkan. Nah, bisa dilihat, oh ini terlalu besar, ini bergeser ke sini, B-nya terlalu besar. Mungkin Anda bisa
ambil 0,4 misalnya. Kita ambil 0,02 saja. Time step-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini puncaknya, ini puncaknya di sini. Ini puncaknya di sini. Dia bergeser ke sana. Oke. Ini di sini. Dari 1. Nah, oke, seperti itu kira-kira tentang osilator harmonik dan teredam paksa. Oke, untuk tugasnya Anda kerjakan ulang tugas yang kemarin. Jadi apa? Buatlah program untuk mensimulasikan osilator harmonik, osilator teredam. Nah, teredam ini Anda nanti buatkan reportnya dalam bentuk PDF. Anda buatkan reportnya dalam bentuk PDF. Ini semua PDF. Dan tambah penjelasan setiap grafik yang Anda dapatkan. Oke, Anda misalnya osilasi harmonik, kalau K-nya diubah jadinya seperti apa, kalau M-nya diubah jadinya seperti apa. Kemudian untuk teredam paksa, dapatkan 3 ini, teredam paksa, teredam kritis, dan overdam. Kemudian yang teredam paksa dapatkan frekuensi resonansinya. Oke, kemudian perhatikan bagaimana resonansi itu berubah terhadap B. Itu Anda bisa gambarkan beberapa grafik resonansinya, kemudian Anda beri penjelasan. Kemudian yang kedua, nah ini coba perhatikan video ini video ini bisa Anda download di YouTube. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately... Oke, video yang terakhir ini, perhatikan video, jelaskan apa yang terjadi. Oke, jelaskan apa yang terjadi. Ini Anda penjelasannya hubungkan dengan peristiwa resonansi. Oke, jadi peristiwa resonansi. Jelaskan menurut peristiwa yang terjadi di dalam video tersebut. Saya kira cukup untuk kesempatan hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Yang tidak hadir siapa? Hmm, 10 berarti berapa orang ini? 10 berarti 8. Nilu sama Naldo, Pak. Nilu sama Naldo. Oke. Tapi Sekian. Nilu izin, Pak. Iya, enggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.